Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan membeli karya-karya aku. Setiap pembelian kalian membantu aku untuk terus menciptakan konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini bukan sekadar pembelian, tapi investasi kecil untuk dirimu sendiri untuk terus bertumbuh dan nikmati manfaatnya sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Pernahkah kamu merasa dunia di sekitarmu bergerak begitu cepat, penuh dengan distraksi dan kesibukan, namun di tengah semua itu, ada sesuatu yang terasa kosong? Seperti ada bagian yang hilang, sebuah celah dalam pemahaman kita tentang diri sendiri dan dunia yang tak terisi. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas, tenggelam dalam arus informasi tanpa akhir, tanpa pernah berhenti sejenak untuk benar-benar berpikir. Bayangkan, bagaimana jika kunci untuk mengisi kekosongan itu bukanlah hal yang rumit atau jauh dari jangkauan kita? Bagaimana jika kuncinya terletak pada sesuatu yang sederhana namun sangat mendalam, cara kita berpikir? Cara kita memandang dunia, memahami makna dari setiap kejadian, dan merenungkan apa yang benar-benar penting. Inilah yang ditawarkan oleh filsafat berpikir. Berpikir kritis, merenung, dan memahami dunia dengan kedalaman yang lebih besar adalah cara untuk menemukan makna hidup yang sejati. Filsafat mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima apa yang ada di permukaan, tetapi menggali lebih dalam, menantang asumsi, dan mencari kebenaran yang lebih hakiki. Dengan berpikir seperti ini, kita tidak hanya menjadi lebih bijaksana, tetapi juga lebih sadar akan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam rutinitas, dengan pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak pernah terjawab? Atau mungkin pernah bertanya, apa tujuan sebenarnya dari hidup ini? Pertanyaan semacam ini seringkali muncul dalam pikiran kita, terutama ketika kita merasa hidup berjalan tanpa arah yang jelas. Filsafat berpikir karya Ainur Rahman Hidayat menawarkan sebuah jawaban sederhana namun mendalam. Jawabannya terletak dalam cara kita berpikir. Buku ini membuka pintu menuju dunia filsafat yang sering dianggap rumit, namun diolah dengan cara yang mudah dicerna, sehingga kita bisa mulai merenung dan berpikir dengan cara yang lebih mendalam. Filsafat, pada dasarnya, adalah seni dan ilmu untuk bertanya. Filsuf-filsuf sepanjang sejarah berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan besar seperti, apa itu kebenaran, apa itu makna hidup dan apa yang benar-benar penting? Filsafat bukan hanya milik para pemikir besar seperti Socrates atau Plato, melainkan juga milik kita semua. Ini adalah cara untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri kita. Filsafat mengajarkan kita untuk tidak menerima segala sesuatu begitu saja, melainkan untuk menggali dan menganalisis apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Buku ini mengajak kita untuk memahami bahwa berpikir itu bukan sekadar aktivitas mental yang berlangsung di dalam kepala kita. Berpikir, menurut Hidayat, adalah cara kita berinteraksi dengan dunia. Berpikir kritis, sebuah konsep yang sangat dijunjung dalam buku ini, adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk memahami dan menghadapi realitas dunia yang penuh dengan informasi dan opini yang kadang saling bertentangan. Dengan berpikir kritis, kita tidak hanya sekadar menerima apa yang ada, tetapi menilai, mempertanyakan, dan menemukan makna di balik segala sesuatu. Berpikir kritis juga mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar permukaan. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kita seringkali dihadapkan pada begitu banyak pilihan dan informasi yang datang begitu cepat. Tanpa kemampuan untuk berpikir kritis, kita bisa dengan mudah terjebak dalam kesalahan penilaian atau bahkan manipulasi. Disinilah filsafat berperan. Filsafat mengajarkan kita untuk memikirkan dengan lebih jernih dan teliti, untuk mempertanyakan apa yang dianggap benar oleh masyarakat, serta mengembangkan pandangan kita sendiri berdasarkan logika dan alasan yang kuat. Namun, berpikir kritis bukan hanya tentang mencari kebenaran atau menghindari kesalahan.
Ini juga tentang memahami bahwa kita tidak selalu tahu segalanya dan bahwa kerendahan hati dalam berpikir itu penting. Filsafat berpikir mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian dan untuk terbuka terhadap ide-ide baru yang mungkin menantang keyakinan kita. Ini adalah sikap mental yang membawa kita untuk selalu belajar dan berkembang, untuk selalu bertanya dan tidak cepat puas dengan jawaban yang diberikan. Dalam buku Filsafat Berpikir, Hidayat tidak hanya memperkenalkan konsep-konsep dasar filsafat, tetapi juga mengajak pembaca untuk mengaplikasikan filosofi ini dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini membimbing kita untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, yang tidak hanya berguna dalam berdebat atau membuat keputusan, tetapi juga dalam mencari makna hidup dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dengan membekali kita dengan kemampuan untuk berpikir secara lebih reflektif dan mendalam, Hidayat memberi kita alat untuk lebih bijaksana dalam menghadapi dunia yang penuh dengan informasi, tantangan, dan ketidakpastian. Pada akhirnya, Filsafat Berpikir bukan hanya sebuah buku tentang filsafat, tetapi tentang bagaimana kita bisa menggunakan cara berpikir yang lebih tajam dan penuh pertimbangan untuk menjalani hidup dengan lebih sadar dan lebih bijaksana. Filsafat, dalam pengertian ini, bukan sekadar teori yang jauh dari kehidupan kita, melainkan alat praktis untuk memahami dan memperbaiki hidup kita sendiri. Berpikir kritis bukanlah sekadar alat untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan yang lebih baik. Lebih dari itu, berpikir kritis adalah sebuah proses yang membantu kita memahami dunia dengan lebih dalam dan lebih jelas. Ini adalah kemampuan untuk menganalisis informasi, menggali lebih dalam ke akar permasalahan, dan menilai setiap sudut pandang sebelum membuat kesimpulan. Berpikir kritis memungkinkan kita untuk tidak hanya melihat apa yang ada di permukaan, tetapi juga memahami mengapa hal tersebut ada, bagaimana itu berfungsi, dan apa dampaknya terhadap kehidupan kita. Ketika kita berpikir kritis, kita melibatkan diri dalam sebuah dialog internal yang terus-menerus. Kita mempertanyakan keyakinan kita, menilai argumen yang ada, dan mencari tahu apakah ada bukti yang mendukung pandangan yang kita miliki. Dalam dunia yang penuh dengan informasi yang datang dari berbagai sumber, kemampuan untuk berpikir kritis adalah kunci untuk menyaring kebenaran dari kebohongan. Ini bukan hanya soal membuat keputusan yang rasional, tetapi juga soal memahami diri kita sendiri dengan lebih baik. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit dan situasi yang ambigu. Dengan berpikir kritis, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana, lebih hati-hati, dan lebih sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Contoh sederhana yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita harus memilih di antara berbagai produk yang dijual di pasar. Alih-alih terjebak dalam janji-janji iklan yang bombastis, berpikir kritis mengajak kita untuk mengevaluasi produk tersebut dengan cermat. Apakah harganya sebanding dengan kualitasnya? Apa manfaat jangka panjangnya? Apakah keputusan kita didorong oleh kebutuhan atau sekadar keinginan sesaat? Berpikir kritis juga memiliki dampak yang sangat besar dalam karir dan hubungan pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Harvard Business Review mengungkapkan bahwa orang yang memiliki keterampilan berpikir kritis yang baik cenderung lebih sukses dalam karir dan hubungan mereka. Mereka mampu menganalisis masalah dengan objektif, membuat keputusan yang berdasarkan fakta dan alasan, serta menghindari pengaruh negatif dari bias atau pendapat yang tidak berdasar. Dalam konteks pekerjaan, seseorang yang berpikir kritis mampu menghadapi tantangan dengan lebih efektif, menilai berbagai solusi dengan teliti, dan memilih yang terbaik untuk mencapai tujuan. Salah satu kisah nyata yang mencerminkan betapa pentingnya berpikir kritis adalah kisah Steve Jobs, pendiri Apple. Jobs dikenal karena kemampuannya untuk berpikir berbeda dan mempertanyakan status quo. Ia selalu mencari cara untuk menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga menciptakan pengalaman baru yang memikat konsumen. Berpikir kritis Jobs memungkinkannya untuk melihat peluang di tempat yang orang lain tidak lihat dan membuat keputusan yang berani namun rasional, yang pada akhirnya mengubah wajah industri teknologi. Melalui berpikir kritis, kita tidak hanya menjadi pemecah masalah yang lebih baik, tetapi juga individu yang lebih bijaksana, lebih sadar, dan lebih siap menghadapi kompleksitas hidup. Ketika kita melatih pikiran kita untuk lebih analitis, kita memberi diri kita alat untuk berkembang, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.
Filsafat adalah bidang yang mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar yang seringkali kita abaikan atau terlalu takut untuk tanyakan. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu kebenaran atau apa itu tujuan hidup? Mungkin terdengar sederhana, tetapi ketika kita benar-benar menggali makna di baliknya, kita mulai menyadari betapa kompleksnya masalah-masalah ini. Filsafat membantu kita untuk berpikir secara mendalam tentang hakikat manusia, eksistensi kita, dan moralitas yang menjadi panduan kita dalam hidup. Salah satu pertanyaan terbesar yang sering muncul dalam filsafat adalah, apa yang membuat kita manusia? Dalam banyak budaya dan tradisi pemikiran, manusia seringkali dianggap sebagai makhluk yang unik, bukan hanya karena kemampuan fisik kita, tetapi juga karena kemampuan kita untuk berpikir, merasa, dan bertindak dengan cara yang lebih kompleks. Apa yang membedakan kita dari makhluk hidup lainnya adalah kesadaran kita akan diri kita sendiri, kemampuan kita untuk merenung dan menganalisis kehidupan kita, serta pilihan-pilihan yang kita buat berdasarkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang dunia. Hakikat manusia ini membuat kita terhubung dengan dunia dan juga dengan diri kita sendiri secara lebih dalam. Kita tidak hanya hidup, tetapi kita memiliki kesadaran akan hidup itu sendiri, yang memberikan kita kebebasan untuk memilih, bertumbuh, dan mengejar tujuan hidup kita. Pertanyaan lain yang sering mengusik kita adalah tentang eksistensi seperti, mengapa kita ada di sini? Filsafat eksistensial, yang dipopulerkan oleh filsuf-filsuf seperti Jean-Paul Sartre dan Albert Camus, berfokus pada pencarian makna hidup dan keberadaan manusia di dunia ini. Dalam pandangan eksistensialis, kehidupan tidak selalu memiliki makna atau tujuan yang jelas, kitalah yang harus menciptakan makna itu sendiri. Kita adalah makhluk yang hidup dalam dunia yang penuh dengan absurditas dan ketidakpastian, dan pertanyaan tentang eksistensi seringkali tidak memiliki jawaban yang pasti. Namun, melalui pemikiran kritis, kita bisa mulai memahami peran kita dalam dunia ini. Dengan mencari jawaban atas pertanyaan besar tentang eksistensi, kita belajar untuk hidup dengan lebih sadar dan dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan pribadi kita. Moralitas juga menjadi salah satu topik sentral dalam filsafat, terutama dalam kaitannya dengan pertanyaan bagaimana kita tahu apa yang benar dan salah. Konsep moralitas ini adalah dasar bagi banyak sistem etika dan hukum yang membimbing masyarakat dan individu dalam menentukan tindakan yang dianggap baik atau buruk. Tetapi moralitas dalam filsafat tidak selalu mudah dipahami. Apakah moralitas itu bersifat universal, atau apakah itu bergantung pada budaya, waktu, dan tempat tertentu? Para filsuf telah mengajukan berbagai teori tentang moralitas, dari pandangan utilitarianisme yang menilai moralitas berdasarkan hasil atau konsekuensi dari tindakan, hingga deontologi yang menekankan kewajiban dan aturan moral yang mendasar. Dalam setiap pandangan ini, kita diajak untuk berpikir tentang bagaimana kita memutuskan tindakan kita dan apa yang membuat tindakan itu benar atau salah. Pemahaman ini membimbing kita dalam menjalani hidup dengan lebih penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, filsafat menawarkan kita lebih dari sekadar jawaban. Ia memberikan kita alat untuk merenung, mempertanyakan, dan menggali lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dengan memahami konsep-konsep dasar filsafat seperti hakikat manusia, eksistensi, dan moralitas, kita dapat lebih siap untuk menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana dan sadar. Filsafat mengajarkan kita bahwa tidak ada jawaban yang mudah atau tunggal untuk masalah-masalah besar ini. Tetapi dengan berpikir kritis dan terbuka, kita dapat menemukan jalan kita sendiri menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan kehidupan kita. Filsafat seringkali dipandang sebagai sesuatu yang hanya relevan bagi para filsuf atau akademisi yang terjebak dalam menara gading pemikiran abstrak. Namun, sebenarnya, filsafat adalah alat yang sangat praktis yang bisa kita gunakan setiap hari untuk membuat hidup kita lebih bermakna dan lebih terarah. Salah satu cara utama kita dapat menerapkan filsafat dalam kehidupan sehari-hari adalah melalui pemikiran filosofis dalam pengambilan keputusan. Ketika kita dihadapkan pada pilihan besar dalam hidup, misalnya, memilih karir, menentukan hubungan, atau bahkan cara kita mengelola waktu, filsafat dapat membantu kita untuk melihat situasi dengan lebih jernih. Filsafat mengajarkan kita untuk berpikir secara mendalam, untuk menganalisis berbagai sudut pandang, dan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan yang kita buat. Misalnya, dalam pemikiran etika,
kita bisa mengadopsi prinsip-prinsip seperti utilitarianisme yang mendorong kita untuk memilih tindakan yang memberikan kebaikan terbesar untuk banyak orang. Atau, kita bisa mempertimbangkan pandangan dari eksistensialisme yang mengajak kita untuk membuat keputusan berdasarkan kebebasan dan tanggung jawab pribadi. Dengan cara ini, filsafat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan lebih sesuai dengan nilai-nilai kita, bukan hanya berdasarkan impuls atau tekanan dari luar. Selain itu, filsafat juga memberikan kita cara untuk menghadapi masalah kehidupan, seperti kegagalan dan kehilangan, yang tak terhindarkan dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita menghadapi kegagalan, seringkali kita merasa terpuruk dan kehilangan arah. Filsafat dapat membantu kita untuk melihat kegagalan dari perspektif yang berbeda, bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai bagian dari proses belajar dan pertumbuhan. Dalam filsafat Stokisme, misalnya, kita diajarkan untuk menerima kenyataan bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu di luar diri kita. Apa yang kita bisa kendalikan adalah sikap kita terhadap peristiwa tersebut. Kegagalan bukanlah hal yang perlu kita takutkan, melainkan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih kuat. Demikian juga, dalam menghadapi kehilangan, baik itu kehilangan orang yang kita cintai, peluang yang hilang, atau impian yang tak tercapai, filsafat memberikan kita alat untuk menemukan ketenangan dan makna. Dalam pandangan filsafat eksistensial, kehilangan adalah bagian dari kondisi manusia yang tak terhindarkan, dan melalui penerimaan akan kenyataan ini, kita belajar untuk menghargai setiap momen yang kita miliki dan menemukan makna dalam setiap pengalaman, baik suka maupun duka. Dengan menerapkan pemikiran filosofis dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya hidup secara reaktif terhadap dunia sekitar kita, tetapi kita juga hidup secara reflektif, lebih sadar akan pilihan kita, lebih kuat dalam menghadapi tantangan, dan lebih bijaksana dalam menavigasi perjalanan hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini. Filsafat mengajarkan kita bahwa hidup yang bermakna bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi sesuatu yang kita bangun melalui cara kita berpikir, bertindak, dan merespons dunia di sekitar kita. Berpikir kritis adalah keterampilan yang sangat berharga dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Namun, berpikir kritis bukanlah kemampuan yang dimiliki oleh sebagian orang sejak lahir. Ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan ditingkatkan dengan latihan yang tepat. Setiap orang, terlepas dari latar belakang atau pengalaman mereka, bisa menjadi pemikir kritis, asalkan mereka tahu caranya. Kunci utama untuk mengembangkan kemampuan ini adalah dengan melibatkan diri dalam latihan yang merangsang pemikiran, serta belajar untuk mengatasi bias dan prasangka yang sering mengaburkan penilaian kita. Salah satu latihan sederhana yang bisa membantu meningkatkan berpikir kritis adalah dengan mempertanyakan asumsi dasar yang kita miliki tentang dunia. Kita seringkali berinteraksi dengan berbagai ide dan informasi, tetapi apakah kita benar-benar memahami dasar atau sumber dari informasi tersebut? Cobalah untuk mempertanyakan apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Apakah itu benar-benar didukung oleh fakta, atau hanya pandangan yang sudah diterima begitu saja? Dalam setiap percakapan atau perdebatan, ajukan pertanyaan yang menggali lebih dalam tentang alasan, bukti, dan perspektif yang ada. Latihan seperti ini melatih kita untuk tidak hanya menerima sesuatu begitu saja, tetapi untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, kita juga perlu menghadapi bias dan prasangka yang sering memengaruhi cara kita berpikir. Setiap orang memiliki pandangan atau keyakinan yang sudah terbentuk berdasarkan pengalaman dan latar belakang mereka. Bias ini bisa mengarah pada penilaian yang tidak objektif atau terbatas, dan menghambat kemampuan kita untuk melihat situasi secara jelas. Salah satu cara untuk mengatasi bias ini adalah dengan aktif mencari pandangan yang berbeda dan mencoba melihat masalah dari perspektif orang lain. Misalnya, dalam suatu diskusi atau perdebatan, cobalah untuk tidak hanya mempertahankan pandangan kita, tetapi juga berusaha untuk memahami sudut pandang lawan bicara kita. Ini akan membuka pikiran kita terhadap ide-ide baru dan memperkaya pemahaman kita tentang suatu topik. Pentingnya refleksi dan introspeksi juga tidak bisa diabaikan dalam mengembangkan berpikir kritis. Setiap hari, kita dihadapkan pada keputusan-keputusan kecil dan besar yang membentuk arah hidup kita. Namun, seringkali kita membuat keputusan secara otomatis, tanpa benar-benar merenung atau mempertimbangkan dampaknya.
Refleksi diri membantu kita untuk berhenti sejenak dan memikirkan tindakan atau keputusan yang telah kita buat. Ini memberi kita kesempatan untuk menilai apakah kita telah membuat keputusan yang bijaksana atau hanya bertindak berdasarkan emosi atau kebiasaan. Introspeksi juga memungkinkan kita untuk mengenali pola-pola berpikir yang mungkin membatasi perkembangan kita, seperti kecenderungan untuk berpikir dalam kategori hitam putih atau takut untuk mengambil risiko. Dengan refleksi yang konsisten, kita bisa menjadi lebih sadar akan diri kita sendiri dan membuat keputusan yang lebih bijaksana di masa depan. Melalui latihan berpikir kritis, kesadaran terhadap bias, dan kebiasaan refleksi diri, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil keputusan dengan lebih baik. Ini bukan hanya tentang menjadi lebih cerdas atau lebih logis, tetapi tentang bagaimana kita belajar untuk berpikir dengan cara yang lebih terbuka, lebih mendalam, dan lebih bijaksana. Filsafat berpikir bukan sekadar tentang memahami teori-teori abstrak atau mempelajari pemikiran para filsuf terkenal, melainkan tentang mengasah cara kita berpikir untuk menjalani hidup dengan lebih sadar dan bermakna. Melalui buku Filsafat Berpikir karya Ainur Rahman Hidayat, kita diajak untuk membuka pikiran kita terhadap ide-ide besar yang membentuk kehidupan, seperti kebenaran, moralitas, dan eksistensi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menerapkan konsep-konsep filsafat dalam kehidupan sehari-hari, agar bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana dan memahami dunia dengan lebih mendalam. Buku ini tidak hanya memberikan kita wawasan tentang bagaimana berpikir secara lebih kritis, tetapi juga mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan cara yang lebih reflektif. Dengan berpikir filosofis, kita bisa lebih sadar akan pilihan yang kita buat dan lebih kuat dalam menghadapi berbagai situasi, baik itu kegagalan atau kehilangan. Jika kamu ingin mengasah pikiranmu, mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri dan dunia, serta menjalani hidup yang lebih bijaksana, Filsafat Berpikir adalah buku yang sangat layak untuk dibaca. Jangan ragu untuk membagikan pemikiranmu di kolom komentar, karena berbagi pemikiran adalah bagian dari perjalanan untuk terus berkembang. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.